Jokowi akan turun ke setiap kecamatan, candu belusukan hingga akhir zaman. Janji politik Joko Widodo kembali melampaui batas kewarasan nalar publik. Di hadapan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Makassar, bekas presiden itu menyatakan kesiapannya turun ke setiap kecamatan di Indonesia demi memenangkan PSI pada pemilu 2029. Pernyataan tersebut disambut riuh rendah, seolah-olah logika, matematika, dan fakta administratif tidak lagi relevan dalam politik Indonesia. Masalahnya sederhana, tetapi mematikan bagi klaim tersebut, yakni soal data. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, jumlah kecamatan di Indonesia mencapai 7.285. Jika Jokowi benar-benar ingin mengunjungi seluruhnya, maka ia harus hadir di sedikitnya 6 hingga 7 kecamatan setiap hari tanpa henti selama 3 tahun penuh, tanpa libur, tanpa sakit, tanpa jeda. Bahkan mesin pun akan menyerah pada ritme sebrutal itu. Di titik ini, publik berhak bertanya, ini janji politik atau sekadar halusinasi retorik? Ini bukan kali pertama Jokowi menabur hiperbola. Sejak awal kariernya di panggung nasional, ia kerap menyajikan optimisme berlebihan yang kemudian runtuh oleh realitas. Mobil SMK yang digadang-gadang sebagai simbol kemandirian industri nasional, berakhir sebagai artefak pameran. Janji pertumbuhan ekonomi 7-8%, tinggal slogan pidato. Klaim dana 11.000 triliun rupiah milik Indonesia di luar negeri yang bisa meniadakan utang negara, terbukti tak lebih dari omongan tanpa basis kebijakan. Kini, setelah tak lagi menjabat presiden, pola yang sama kembali diulang, janji besar, kalkulasi nihil. Lebih ironis lagi, ambisi politik ini justru mengabaikan kewajiban dasar sebagai warga negara. Jokowi tercatat telah beberapa kali dipanggil pengadilan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu, namun selalu mangkir. Anehnya, menghadiri proses hukum dianggap terlalu berat, tetapi menjelajah ribuan kecamatan dari Sabang sampai Merauke disebut sebagai misi yang realistis. Di sini terlihat paradoks yang memalukan, hukum dihindari, panggung politik dikejar. Keterlibatan Jokowi secara terbuka dalam kampanye PSI juga menimbulkan persoalan etika politik. Sebagai bekas presiden, ia seharusnya menjadi simbol keteduhan demokrasi, bukan justru berubah menjadi juru kampanye hiperaktif bagi partai yang syarat kepentingan keluarga. Politik dinasti yang dulu disangkal, kini dipertontonkan tanpa rasa sungkan. Lebih menyedihkan lagi, publik menyaksikan seorang bekas kepala negara yang tampak tak pernah benar-benar selesai dengan kekuasaan. Alih-alih menutup babak kepemimpinannya dengan jarak dan kebijaksanaan, Jokowi justru terlihat gelisah, resah, dan terus mencari panggung. Ini presiden buruk dalam sejarah Republik, kekuasaan yang sudah berakhir, tetapi tak pernah benar-benar dilepaskan. Retorika turun ke semua kecamatan, bukan sekadar tidak masuk akal, melainkan mencerminkan masalah yang lebih dalam, kegagalan membedakan antara semangat politik dan kenyataan objektif. Ketika janji sudah tak lagi tunduk pada logika, maka politik berubah menjadi teater ilusi. Indonesia tidak membutuhkan mitos baru tentang pemimpin Superman. Indonesia membutuhkan kejujuran, tanggung jawab hukum, dan kedewasaan politik. Bekas presiden seharusnya memberi teladan tentang bagaimana berhenti dengan terhormat, bukan bagaimana terus memaksakan diri agar tetap relevan. Mungkin sudah waktunya Jokowi berhenti berbicara tentang kecamatan, desa, dan pelosok negeri. Duduk tenang, menyelesaikan urusan hukum, dan berdamai dengan kenyataan bahwa kekuasaan memang ada akhirnya, justru akan jauh lebih bermartabat. Sebab dalam politik, tidak semua yang berteriak keras patut dipercaya, dan tidak semua janji besar layak dianggap serius.